Tidak pernah kusangka, malam pertama dalam hidupku justru membuatku menangis, bukan karena sakit, tapi karena hati yang tersentuh oleh cinta yang tak pernah kuduga. Namaku Alia. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah. Ayahku sudah meninggal sejak aku masih kecil. Sejak itu, ibuku menjadi segalanya. Ia yang mencangkul sawah, menanak nasi, bahkan menjahit bajuku dengan tangan tuanya yang sudah keriput. Kami hidup dalam kesederhanaan. Rumah kami berdinding anyaman bambu, beratap seng yang selalu bocor saat hujan. Tapi justru disitulah aku belajar tentang arti syukur. Ibu sering berkata, jika kau punya hati yang sabar dan doa yang kuat, maka takdir pun akan tunduk padamu. Aku tak pernah menyangka, video pendek yang kuunggah di media sosial, saat aku menyuapi ibu yang sedang sakit, menjadi viral. Seseorang dari luar negeri, dari Arab Saudi, melihat video itu. Lalu sesuatu yang mustahil terjadi. Sore itu, rumah kami kedatangan tamu. Dua lelaki tinggi berjubah putih turun dari mobil hitam besar. Mereka membawa surat bersampul emas. Ibuku nyaris pingsan saat membacanya. Alia, ini surat lamaran. Dari seorang sultan. Aku mengira itu hanya candaan. Tapi pria di depanku, dengan bahasa Indonesia yang agak kaku, menjelaskan bahwa Sultan Khalid bin Faisal dari Riyadh melihat video kebaktianku kepada ibu, dan ia ingin menjadikanku istrinya. Ini bukan sekadar pernikahan. Tuanku percaya, wanita seperti Alia akan membawa keberkahan, kata lelaki itu. Aku menatap ibu. Matanya berkaca. Bukan karena bahagia, tapi ragu. Ia tahu, dunia kami terlalu jauh dari dunia para sultan. Kami bukan siapa-siapa, kata ibu dengan suara bergetar. Justru karena itu, jawab pria Arab itu, tuanku ingin mendekatkan yang jauh, dan meninggikan yang rendah, dengan izin Allah. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiran tentang menikahi seorang pria asing, dari negeri yang tak kukenal, membuat dadaku sesak. Tapi satu hal yang membuatku akhirnya berkata, aku terima, adalah tatapan ibu. Matanya penuh harapan, seolah berkata, pergilah, dan jadikan hidupmu lebih dari sekadar cerita sawah dan lumpur. Pagi harinya, aku mengemasi pakaian sederhana. Meninggalkan desa, meninggalkan ibu untuk sementara. Menuju tanah yang belum pernah kukinjak. Riyadh, Arab Saudi. Aku tidak tahu seperti apa wajah Sultan Khalid. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan dari semua hal yang kutakutkan, ternyata malam pertama adalah kejutan terbesar yang tak pernah kubayangkan. Pesawat mendarat saat matahari sudah condong ke barat. Udara Riyadh terasa kering. Namun tak sepadan dengan dadaku yang lebih kering lagi karena rasa cemas. Di depan bandara, sebuah mobil limousine berhenti tepat di hadapanku. Sopir dengan pakaian resmi membukakan pintu, dan aku naik bersama dua wanita yang katanya adalah asisten pribadi Sultan Khalid. Alia, kamu akan tinggal di istana utama, di bagian timur. Sementara, kita akan mempersiapkanmu untuk akad 2 hari lagi, ujar wanita bernama Maidah, yang mulai akrab denganku. Sepanjang perjalanan, aku menatap jendela. Padang pasir membentang sejauh mata memandang. Tapi yang membuatku tercekat adalah saat bangunan istana mulai tampak. Ia menjulang megah, dengan kubah emas dan ukiran marmer dari ujung ke ujung. Terlalu indah. Terlalu mahal untuk seorang anak petani sepertiku. Saat masuk ke dalam, aku nyaris tidak bisa berkata apa-apa. Setiap sudut istana berhiaskan kristal, kaca, dan karpet lembut seperti awan. Tapi entah mengapa, suasananya terasa dingin. Tak ada tawa. Tak ada suara riang. Sore itu, aku diperkenalkan kepada beberapa anggota keluarga kerajaan. Semua menyapaku sopan, tapi dengan mata yang menilai. Seperti melihat barang baru yang masih dipertanyakan keasliannya. Dan dia, Sultan Khalid. Akhirnya aku melihatnya. Ia berdiri tegak, tinggi, berjubah putih bersih, dengan sorot mata tajam tapi kosong. Tak ada senyum. Tak ada sambutan hangat. Hanya anggukan kecil, dan satu kalimat. Selamat datang. Itu saja. Ia lalu pergi, meninggalkan aku yang berdiri kikuk bersama pelayan-pelayan. Maidah menghampiriku. Tuanku memang bukan orang yang mudah terbuka.
Ia lebih banyak menyendiri sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu. Aku hanya mengangguk pelan. Tak ada yang bisa kulakukan, kecuali bersabar dan mematuhi alur yang sudah ditetapkan. Malam harinya, aku duduk di ranjang yang lebih luas dari rumahku sendiri. Aku memandangi foto ibu yang kubawa, membelainya dengan ujung jari. Bu, ini istananya. Tapi aku belum menemukan rumah di dalamnya, bisikku pelan. Esoknya, acara akad pun tiba. Aku mengenakan gaun putih berhias sulaman benang perak. Wajahku dirias dengan lembut. Kalimat ijab kabul terucap dengan bahasa Arab yang tidak ku mengerti sepenuhnya, tapi aku tahu artinya. Aku sekarang resmi menjadi istri Sultan Khalid bin Faisal. Namun, bahkan setelah ijab kabul dan acara resepsi selesai, Khalid tetap menjaga jarak. Tak ada pelukan, tak ada senyum. Hingga malam tiba, dan aku berdiri di depan pintu kamar kami untuk malam pertama. Dengan hati berdebar, aku mengetuk pintu. Pelan. Masuklah. Suara Khalid terdengar dari dalam. Aku melangkah masuk. Dan malam itu, justru menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah terlintas di dalam pikiranku. Bukan nafsu. Bukan keinginan jasad. Tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, dan menyentuh hatiku seperti tak pernah sebelumnya. Kamar itu sunyi. Hanya suara pendingin udara yang terdengar samar di antara ketegangan yang memenuhi dadaku. Aku berdiri di ambang pintu, sementara Sultan Khalid duduk di dekat jendela, membelakangi cahaya. Aku menarik napas pelan. Assalamualaikum, ucapku, nyaris seperti bisikan. Waalaikumsalam, jawabnya tanpa menoleh. Dalam hati, aku berdoa agar malam ini tak seberat yang kubayangkan. Aku melangkah masuk, duduk perlahan di sisi ranjang yang jauh darinya. Tak ada kata-kata, hanya sunyi dan kecanggungan yang menari di antara kami. Lalu ia bicara. Suaranya rendah, seperti angin yang menyusup di celah pintu. Alia, kau pasti membayangkan malam ini akan seperti cerita-cerita di negeri asalmu. Romantis, penuh sentuhan, atau mungkin hal lain yang lebih dari itu. Aku menunduk, tidak berani menatapnya. Tapi aku tidak ingin menyentuhmu malam ini, lanjutnya pelan. Aku terkejut. Hatiku seketika kacau. Apakah aku sudah mengecewakannya? Ataukah ia menyesal telah menikah denganku? Ia bangkit dari kursi, lalu perlahan berjalan mendekat. Tapi bukan untuk mendekapku. Ia duduk bersila di lantai, di hadapanku, dan meletakkan sesuatu di atas meja kecil. Sebuah foto. Foto seorang wanita tua, mengenakan kerudung hitam, dengan garis senyum yang lembut. Mirip, sangat mirip dengan ibu. Ini ibuku, katanya sambil menatap fotonya. Ia bukan wanita bangsawan. Ia anak gembala dari guru Najd. Tapi ia yang membentuk siapa aku hari ini. Aku mulai bisa melihat kelembutan di balik sorot matanya yang tajam itu. Sebelum wafat, ibu berkata, jika suatu hari aku menikahi wanita yang berasal dari hati yang sederhana, jangan kau sentuh dia, sebelum kau tahu betul bahwa kau mencintainya karena Allah, bukan karena paksaan, bukan karena penampilan. Sultan Khalid memalingkan pandangan ke arahku, untuk pertama kalinya benar-benar memandangku dalam diam. Malam ini, aku hanya ingin kau tidur dengan damai. Di tempat yang layak. Sebagai istriku. Sebagai wanita yang layak dihormati. Aku tidak bisa menahan air mata. Ia tidak mempermalukanku. Tidak memaksaku. Justru memberi ruang, waktu, dan hormat yang belum pernah kuterima dari siapapun. Apa aku boleh berterima kasih? Ucapku sambil menunduk, suaraku parau. Kalau kau ingin bersyukur, cukup doakan ibuku. Karena lewat doanya, aku bertemu denganmu. Malam itu, kami berdoa bersama. Duduk bersisian menghadap kiblat. Tangannya tak menyentuh kulitku, tapi menyentuh hatiku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, malam pertama bukan soal tubuh, tapi soal jiwa yang dipeluk dengan hormat. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut melalui jendela berlapis tirai emas. Aku terbangun dengan hati yang ringan. Tidak ada perasaan malu, tidak ada luka. Yang ada hanya syukur dan tanya dalam dada. Sultan Khalid tidak ada di kamar. Tapi di meja kecil, ia meninggalkan secari kertas bertuliskan tangan Arab yang rapi, dengan terjemahan di bawahnya. Alia, hari ini aku ingin menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dilihat tamu kerajaan. Pakailah pakaian yang nyaman,
Aku menunggumu di taman belakang, selepas duha. Aku menekan dadaku yang mendadak hangat. Ini bukan perlakuan yang kupikir akan kuterima dari seorang sultan. Aku pun bersiap, mengenakan gamis sederhana berwarna krem, lalu berjalan menuju taman belakang seperti yang tertulis. Dan di sana ia berdiri, tidak lagi memakai jubah kebesaran. Hanya mengenakan gamis biasa, tanpa mahkota, tanpa penjaga. "Sini," katanya pendek, namun nadanya lebih ramah. Kami menyusuri taman yang luas, penuh pohon kurma dan bunga berwarna ungu keemasan. Ujung taman itu ternyata bukan batas. Masih ada satu pintu gerbang kecil. Di baliknya, jalan tanah membentang ke arah perkampungan kecil. Aku nyaris tak percaya. Di tengah megahnya istana, ternyata ada desa kecil yang dihuni para pengungsi dan fakir miskin. Dan Sultan Khalid datang ke sana setiap pekan. "Di sini aku menemukan Allah lebih dekat," katanya pelan. Ia menghampiri seorang nenek tua yang sedang menjahit. Mencium keningnya, memberikan sekeranjang makanan dan uang tunai. "Setiap yang kau beri, kau tak akan miskin. Tapi kau sedang membangun rumah di surga," katanya padaku. Sepanjang hari, aku mengikutinya membagikan makanan, menyapu halaman musola kecil, bahkan mendengarkan curhatan anak-anak yatim. Tak ada kamera, tak ada wartawan. Hanya dia dan kebaikan yang dilakukan diam-diam. "Kenapa kau lakukan ini?" tanyaku saat matahari mulai condong. "Ibu dulu berkata, kalau kau tidak bisa menjadi matahari bagi rakyatmu, maka jangan jadi bayangan yang menutupi mereka. Aku ingin menjadi cahaya. Bukan hanya bagi negeri ini, tapi untukmu juga." Aku tercekat. Tak tahu harus menjawab apa. Hati ini perlahan-lahan menerima sosok asing itu, sebagai seseorang yang hangat, lembut, dan sangat manusiawi. Saat kami kembali ke istana, ia menatapku sejenak. "Mulai hari ini, kau boleh memilih. Mau menjadi permaisuri yang hanya berdandan di istana, atau pendamping yang ikut menyentuh hidup orang lain?" Aku menjawabnya dengan senyum penuh keyakinan. Aku memilih menjadi pendamping. Bukan hanya duduk di singgasana, tapi berdiri bersamamu, di jalan yang Allah ridha. Dan di matanya, aku lihat senyum yang pertama kali muncul sejak hari akad itu. Senyum yang jujur. Senyum yang membuat jantungku bergetar. Hari-hari setelahnya berjalan perlahan, seperti musim semi yang menyapa padang pasir. Aku mulai terbiasa dengan irama hidup di istana. Tapi lebih dari itu, aku mulai mengenal sisi Khalid yang tak banyak diketahui dunia. Ia mengajariku bahasa Arab setiap pagi. Bukan dengan nada guru, tapi seperti seorang teman. Ia sabar ketika aku keliru mengucap huruf. Bahkan sesekali tertawa kecil melihat wajahku yang frustrasi. "Bukan hub, tapi hubun," katanya sambil tersenyum tipis. "Kau hampir saja mengatakan tulang, bukan cinta." Aku ikut tertawa, meski pipiku memerah. Dalam tawa itu, aku merasa kami mulai mendekat. Setiap malam, sebelum tidur, kami berbagi cerita. Aku menceritakan masa kecilku di desa, tentang sawah yang dibajak ayah, tentang ibu yang rajin menenun saat bulan terang. Ia mendengarkan dengan khusyuk, sesekali menimpali. "Di desa, kami tak punya listrik. Tapi kami punya langit paling jujur untuk bercerita," kataku suatu malam. Ia menatapku lama. "Itu sebabnya matamu jernih. Karena kau tumbuh dengan langit, bukan lampu sorot." Aku hanya tersenyum kecil. Tak mampu membalas pujian setulus itu. Lalu datanglah malam yang berbeda. Sore harinya, ia memintaku mengenakan pakaian tradisional Indonesia. Kebaya putih sederhana yang sebelumnya kubawa dari rumah. Ia juga mengenakan baju Arab yang lebih santai, bukan jubah kerajaan. Kami makan malam di taman. Di bawah lampu gantung kecil yang digantung di antara pohon-pohon. Meja kayu sederhana, makanan rumahan, tidak seperti pesta istana. "Malam ini, aku ingin kau merasa di rumah," katanya. Setelah makan, ia bangkit, lalu berdiri di hadapanku. Matanya tidak lagi tajam. Ada getar lembut di sana. "Alia, aku tidak pernah mencintai karena fisik. Tapi hatimu, tutur katamu, dan sabarmu, telah menyentuh bagian terdalam dari hidupku." Ia mendekat. "Jika kau mengizinkan, malam ini aku ingin memelukmu."
Bukan karena aku sultan, tapi karena aku suamimu, dan karena aku ingin kau tahu, kau dicintai. Aku menunduk. Air mata menggenang. Tanpa berkata apa-apa, aku berdiri, dan perlahan mendekapnya. Pelukannya hangat, tegas, tapi tidak mengekang. Dan dalam pelukan itu, tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena doa-doa yang pernah kupanjatkan di gubuk tua, kini terkabul dengan cara yang tak pernah bisa kuduga. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi istri. Bukan karena gelar, tapi karena cinta yang dibangun dengan penghormatan. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika seorang pelayan menghampiriku dengan sebuah surat bersegel merah. Di luar dugaan, surat itu datang dari kampung halamanku di Jawa. Aku nyaris menjatuhkannya karena tanganku gemetar. Dengan hati-hati, aku membukanya. Tulisan tangan ibu tampak bergetar, namun masih bisa kubaca dengan jelas. Alia, anakku, kami baik-baik saja di sini. Sawah sedang menunggu panen. Ayahmu jatuh sakit ringan karena terlalu banyak bekerja, tapi jangan khawatir. Ia masih sempat menertawakan lelucon Pak Lurah. Kami semua di desa merindukanmu. Tapi kami bahagia melihatmu bahagia di negeri orang. Jangan lupa untuk tetap jadi Alia yang dulu, yang menyapu halaman sebelum matahari naik, dan yang tak pernah lupa mencium tangan orang tuanya. Satu hal lagi, jangan pernah lupa siapa yang menciptakan kisahmu. Dan jika suatu hari kamu merasa terlalu tinggi di atas bumi, turunkan pandanganmu ke lumpur sawah. Di sanalah akarmu tumbuh. Peluk kami dalam doamu. Ibu dan ayah. Air mataku jatuh membasahi kertas itu. Surat itu seperti pelukan dari jauh. Sebuah pengingat bahwa seindah apapun tempatku kini, aku adalah anak petani. Anak yang bertumbuh di tanah liat, bukan di karpet merah istana. Sore harinya, aku mendekati Sultan Khalid yang sedang membaca di perpustakaan pribadinya. Sultan, aku rindu ibu, ucapku pelan. Ia meletakkan bukunya. Maka kita akan pulang, katanya singkat. Aku mengernyit. Maksudmu? Ia tersenyum. Pulang ke desamu. Menemui keluargamu. Kau pikir aku akan menahanmu dari akar kehidupanmu? Aku tertegun. Tapi, kau sultan. Bagaimana mungkin kau pergi ke desa terpencil seperti itu? Aku suamimu, jawabnya pelan. Dan aku harus mengenal tempat di mana cinta kita berawal. Aku memeluknya erat. Bahunya ku ketuk lembut, mencoba menahan tangis. Di dunia ini, siapa yang pernah membayangkan, seorang gadis desa bisa menangis haru? Karena seorang sultan justru ingin pulang ke sawah demi mengenal orang tuanya? Hari-hari berikutnya kami siapkan perjalanan rahasia ke Indonesia. Tidak dengan rombongan besar, tidak dengan pengawalan mencolok. Hanya kami berdua, dengan satu niat, kembali ke tempat yang mengajarkanku bagaimana mencintai dengan tulus. Kami tiba di desaku saat subuh mulai menyingsing. Udara dingin menyambut, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang perlahan memudar. Jalanan masih gelap, hanya beberapa lampu minyak menyala di sudut rumah warga. Sultan Khalid, mengenakan jaket sederhana dan sorban polos, memandang sekeliling dengan penuh takjub. Ini tempatmu tumbuh? Bisiknya pelan saat kami melewati jalan setapak menuju rumah orang tuaku. Aku hanya mengangguk. Mataku sudah berkaca-kaca melihat dari jauh sosok ibu yang berdiri di depan rumah, mengenakan mukena, seolah sudah tahu aku akan datang hari ini. Ibu, bisikku saat mendekat. Ibu sontak berlari memelukku. Pelukannya hangat, meski tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir aku lihat. Ayah keluar beberapa saat kemudian, tertatih, namun tetap tersenyum tegar. Anakku akhirnya pulang juga, ucap ayah. Sultan Khalid maju dan menunduk hormat di hadapan mereka. Saya Khalid, suami Alia, ucapnya dengan bahasa Indonesia yang patah-patah. Ayah dan ibu menatapnya tak percaya. Tapi dengan tenang, mereka menggandeng tangannya dan mempersilahkannya masuk ke rumah bambu kami. Pagi itu menjadi pagi yang paling indah sepanjang hidupku. Kami makan bersama dengan nasi jagung, sambal terasi, dan ikan asin. Sultan Khalid menikmati setiap suapan, bahkan meminta tambah. Aku belum pernah makan selezat ini, katanya sambil tersenyum tulus. Setelah makan, aku mengajaknya ke sawah. Di sana, kami menjejak lumpur, membiarkan kaki kami tenggelam dalam tanah basah yang selama ini jadi sumber kehidupan.
Aku ingin merasakannya, kata Khalid. Ingin tahu bagaimana rasanya bekerja seperti ayahmu. Ia mencangkul perlahan, meski tangannya kikuk. Tapi senyum dan tawa anak-anak desa yang menonton, membuat suasana menjadi hangat. Bahkan ayah pun akhirnya ikut tertawa kecil melihat usaha keras sang sultan. Biar sultan, tetap manusia juga, kata ayah sambil menepuk pundaknya. Sultan Khalid menatap ayahku lama. Kau, guru besar yang tak pernah duduk di universitas. Aku melihat semuanya dari jauh. Jantungku hangat. Air mataku menetes satu-satu. Di antara lumpur dan keringat, aku menemukan cinta dalam bentuk paling murni. Bukan pada harta, bukan pada istana, tapi pada kesederhanaan yang dibalut penghormatan dan keikhlasan. Dan di tengah sawah itu, Sultan Khalid mendekatiku, menggenggam tanganku, lalu berbisik pelan, "Alia, terima kasih telah membawa aku pulang ke tanah tempat cinta tumbuh." Malam itu, kami kembali bermalam di rumah orang tuaku. Tanpa ranjang empuk, tanpa pendingin ruangan, hanya tikar pandan dan lampu minyak yang menggantung di langit-langit. Tapi justru itulah malam paling hangat yang pernah kurasakan. Kamar kecil itu menjadi saksi sunyi antara aku dan Sultan Khalid. Tidak ada kata-kata mewah. Hanya keheningan dan suara detak jantung kami yang saling mendekat. Aku duduk di sudut kamar, mengenakan daster tipis dan mengikat rambutku. Ia masuk perlahan, membawa 2 gelas air putih yang diambil dari dapur. "Kau masih gemetar?" tanyanya pelan sambil menyerahkan gelas. Aku mengangguk jujur. Ini malam pertama, tapi bukan soal tubuh. Ini tentang seluruh hidupku yang berubah begitu cepat. Ia duduk di hadapanku, menatap mataku tanpa menuntut, tanpa tergesa. "Alia," bisiknya, "aku tak ingin malam ini jadi milik tubuh kita, tapi milik jiwa kita." Aku terdiam. Aku bisa menyentuhmu malam ini. Tapi itu bukan bukti bahwa aku mencintaimu. Bukti cinta itu adalah ketika aku tahu bagaimana menghormatimu, bahkan di saat aku bisa mengambil semuanya. Aku menutup mulutku, menahan isak tangis. Ia mengangkat tanganku, meletakkannya di dada kirinya. "Rasakan ini. Bukan karena kau istriku, tapi karena kau wanita pertama yang membuatku percaya bahwa cinta bisa lahir dari lumpur sawah, bukan dari emas dan permata." Aku tidak mampu berkata apa-apa. Air mata sudah membanjiri pipiku. Lalu ia membuka lipatan sajadah yang ia bawa sendiri dari Arab. "Malam ini, izinkan aku meminta sesuatu yang paling gila menurut dunia." Aku memandangnya bingung. "Izinkan aku mengimamimu. Untuk pertama kalinya, aku ingin malam pertama kita dimulai dari sujud bersama." Aku membeku. Lututku lemas. Bukan karena takut, tapi karena haru yang begitu dalam. Ia berdiri, lalu membantuku berdiri. Kami mengambil air wudhu di sumur belakang, di bawah langit desa yang bertabur bintang. Lalu di kamar kecil itu, kami berdiri berdampingan. Ia mengangkat takbir, dan aku menutup mataku. Setiap gerakan salat terasa lambat, dalam, menyayat, sekaligus menyembuhkan. Saat ia membaca doa panjang di akhir, aku tak bisa menahan isak. Tangisku pecah dalam sujud terakhir. Selesai salat, ia menarikku dalam pelukan panjang. Di antara pelukannya ia berbisik, "Inilah malam pertama kita, bukan dimulai di ranjang, tapi di hadapan Allah. Malam ini aku tidak menyentuh tubuhmu. Aku menyentuh jiwamu." Dan malam itu, aku menangis tanpa suara, hingga tertidur dalam pelukan seorang sultan yang memilih sujud sebagai cara pertama mencintaiku.